Selamat siang semua, selamat pagi menjelang siang. Senang Pagi, sekali Pak. berjumpa lagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa kasih Terdengar, Pak. jempol Jelas, nggak? Pak. Dengeran ya? Iya. Iya, hari ini tema kita hidup dalam kepastian. Jadi di dalam kekristenan tuh kental sekali dengan istilah paradoks. Paradoks bukan berlawanan, tetapi paradoks satu kondisi yang sama tetapi ada dua fenomena yang dialami begitu ya. Jadi itu yang waktu kita ngomong hidup di dalam kepastian, sebetulnya di dalam setiap kepastian ada ketidakpastian, tetapi di dalam ketidakpastian ada kepastian, dan itu kepastiannya. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pagi siang hari ini Tuhan memperkenankan kami bersekutu. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah ambil bagian hadir di dalam pertemuan Zoom ini. Bila persekutuan ini sekalipun melalui Zoom, tapi tetap keterikatan kami di dalam kasih Tuhan semakin nyata. Kami mau supaya firman-Mu sekali lagi memperlengkapi hidup kami, menjadikan kami semakin teguh beriman kepada Tuhan, dan tetap giat di dalam melayani Engkau di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk waktu ini, perenungan firman-Mu kiranya Tuhan memberkati, supaya baik yang memberitakan maupun kami semua yang mendengar, diberkati oleh firman-Mu, diteguhkan iman kami, dikuatkan, dihibur, bahkan kami diberikan pengajaran baru yang menjadi landasan hidup kami. Kami menyerahkan waktu di depan ini demi hormat mulia nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon izin untuk sharing PowerPoint-nya. Ya, jadi tema kita hari ini hidup dalam kepastian. Seperti tadi, apa sih sebetulnya ukuran sebuah kepastian gitu ya? Di dalam certainty ada uncertainty begitu. Apa yang menjadi ukuran kita kalau kita dengar kepastian? Kita pengen pasti apa sih gitu? Kalau anak muda pengen dapet cewek atau cowok yang pasti lah gitu, jadi supaya bisa terus ke jenjang pernikahan misalnya gitu. Lalu kepastian apa sih? Kalau bisa ya pasti dapat kerjaan yang bagus setelah lulus dari sekolah begitu. Kalau bisa sih dapat gaji yang bagus waktu mulai kerja, ketemu perusahaan yang pas begitu. Jadi pengen yang pasti-pasti itu. Tapi intinya waktu kita ngomongin soal kepastian, kepastian itu selalu konotasinya kepada sesuatu yang kita anggap menguntungkan kita begitu. Jadi itu baru kita harapin yang pasti. Jadi nggak ada yang saya pengen hidup saya pasti bangkrut gitu, nggak ada. Saya pengen hidup saya pasti celaka, itu nggak ada. Jadi pasti yang kita harapin pasti adalah pasti yang betul-betul menjadi kebaikan, keuntungan bagi diri kita begitu ya. Itu yang ada di dalam setiap bagian pemikiran manusia. Nah, tetapi di dalam pemikiran itu sendiri sebetulnya ada banyak hal yang seperti tadi saya sampaikan, paradoks itu tadi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ngajarin di Matius 5 kata berbahagia. Nah, di dalam kata berbahagia itu aneh sekali misalnya. Orang tuh berbahagia kalau dia menjadi miskin, berbahagia kalau dia menderita begitu. Berbahagia tetapi untuk sesuatu yang kita nggak harapin gitu. Nah, inilah kekristenan. Jadi pada waktu kita mau bicara apa sih kepastian itu, nah mari kita lihat sama-sama. Misalnya apakah kekayaan tuh memberikan kepastian begitu ya. Jadi kita nggak ada yang pengen nggak punya duit begitu kan, karena kita tahu uang itu memang perlu begitu. Uang kalau nggak ada uang juga kita pusing gitu ya. Tetapi sampai berapa jauh sih kita harap kita punya uang begitu, atau kita punya tabungan yang sampai berapa banyak sih sampai yang membuat kita tuh tenang di dalam hidup ini begitu ya. Nah, ini yang seringkali jadi pemikiran banyak orang. Salah nggak? Ini balik-balik ukuran kayanya berapa banyak, nah ini yang jadi masalah kan sebetulnya. Nah, tapi kita lihat ada namanya Scott Young. Scott Young orang yang hebat begitu. Dia seorang miliarder asal Skotlandia yang kematiannya memberikan kesan horor gitu ya. Jadi yang ini mati tertusuk pagar besi di rumahnya sendiri. Dia jatuh dari lantai 4 kalau nggak salah begitu. Nah, sampai hari ini kasusnya ini nggak jelas apakah dia benar-benar bunuh diri atau ada seseorang yang lemparin dia dari penthouse-nya mati ke pagernya gitu ya. Jadi ada foto pagernya, sebagian dari pagernya tuh sampai
rusak begitu, dan itu memang pagernya tajam-tajam gitu. Nah dia celaka nancep di situ gitu. Itu terjadi di Desember 2014. Tapi lebih banyak kesimpulan dari kepolisian dia bunuh diri gitu ya. Seorang yang kaya raya begitu. Nah, dia miliarder, kaya dari bisnis macam-macam. Apa, semua orang berharap bisa hidup seperti dia, bisa menikmati hidup begitu. Ia suatu hari mengalami masalah keuangan yang rumit ya. Jadi gara-gara itu dia kehilangan 400 juta pound sterling, sampean ada konstruksi yang dia garap di Moskow gagal gitu tahun 2009. Akhirnya dia rasa memang 2009 itu setelah itu dia rasa dia bangkrut, begitu susah. Orang yang tadinya miliarder bisa seperti gitu dan akhirnya berujung dengan bunuh diri. Jadi kekayaan seperti tidak menjadi sesuatu yang pasti di dalam hidup. Sama dengan Adolf Merkel juga. Dia seorang yang dari Jerman begitu. Dia gelarnya kaya, bunuh diri juga dengan menabrakkan badannya ke kereta api tahun 2009. Nah, ini juga sama, dia kehilangan uang yang besar juga sampai 400 juta pound sterling juga, kira-kira terlilit utang dan akhirnya bunuh diri juga, nabrakin dirinya ke kereta api. Ini kekayaan. Bagaimana dengan ketenaran? Orang pengen terkenal. Kalau terkenal dengan harapan itu, hidupnya bisa lebih pasti. Banyak orang yang sayang dia, mengharap dia, ingin foto sama-sama dia, ingin bersama-sama, dan enak memang jadi orang terkenal. Banyak fasilitas yang bisa diterima. Tapi apakah itu juga pasti? Ada namanya Kobe Bryant ini, seorang Kobe Bryant ini pebasket yang terkenal sekali, hebat, kaya raya. Awal 2020 meninggal. Dan kematiannya karena kecelakaan helikopter gitu ya. Ketenaran dia tidak membuat helikopter itu bisa terbang dengan aman gitu ya. Putrinya juga termasuk yang meninggal usia 13 tahun. Helikopter yang menghantar dia di dalam kesuksesannya membawa dia menghantar di kematian juga begitu. Dia seorang yang hebat sekali dan wow, orang semua tergila-gila dengan permainan basketnya, dia yang luar biasa. Teman kita juga ada Glenn Fredly di Indonesia. Apa kurang tenar dia? Seorang yang memang suaranya unik, begitu bagus, pencipta lagu. Awal 2020 April meninggal karena kanker radang selaput otak begitu ya, meningitis itu. Tapi apapun ya, maksudnya orang terkenal nggak bisa membatasi untuk dia akhirnya tidak bisa menahan diri dari hal yang sulit. Apakah kesehatan memberi kepastian? Sebab kalau kita lihat, ada orang bisa sakit ini, kalau saya sehat gitu berarti saya pasti nih hidup ini lebih enak begitu ya, hidup lebih pasti lah gitu kalau badan sehat. Jadi seringkali kita juga kalau WA sama teman, sehat selalu ya, apalagi sekarang lagi pandemi begitu ya. Tapi apa begitu juga? Kita tahu Nike Ardila seorang anak muda yang sehat, yang hebat, lincah begitu, penyanyi rocker waktu itu di zamannya. Luar biasa tahun 80-an begitu. Tahun 90 ya. Dia meninggal tahun 1995 pada saat usia 19 tahun. Kecelakaan gitu ya di Bandung. Tewas karena Honda Civic-nya menghantam beton di jalan RE Mata Dinata gitu ya. Nika Ardila sehat-sehat dia. Matinya kecelakaan begitu. Ya, jadi ternyata kesehatan dia tidak membuat pasti juga di dalam perjalanan hidupnya. Muda-muda masih umur 19 tahun udah meninggalkan dunia ini. Nggak ada yang nggak tahu Mike Mohede, seorang yang hebat dari jebolan Indonesian Idol gitu ya, musim kedua. Iya. Dia 33 tahun meninggal. Jadi kena serangan jantung di bulan Juli 2016. Jadi udah 5 tahun yang lalu hampir kira-kira. Cepat sekali waktu berlalu. Tapi dia sehat bukan main, anak muda, bahkan malam sebelum dia meninggal itu dia sampai masih ada acara nyanyi di perayaannya pernikahan 40 tahun mantan Presiden SBY dengan istrinya almarhum begitu ya. Jadi baru malam ini pesta-pesta, besoknya meninggal begitu. Jadi sehat loh, oke. Dan bahkan program dia untuk diet segala macam berjalan dengan baik. Luar biasa. Prestasinya hebat. Terkenal, duitnya banyak. Kebetulan rumahnya tuh di belakang rumah saya, dekat di Kuricang sana, di daerah tempat tinggal saya. Jadi wow, kaget juga orang itu sehari-hari banyak orang ngomongin dia gitu ya. Nah, tapi
Apa jadinya? Apa yang pasti sebetulnya di dalam dunia ini? Betul, yang pasti itu hanya satu, kematian. Jadi udah pasti kita akan mati suatu hari. Nah, cuman kalau hidup, kalau kita mau hidup yang pasti itu seperti apa sih? Apakah waktu kita hidup ini ada manfaatnya sebetulnya? Nah, sebelum lanjut, mari kita saksikan video klip berikut ini. Mohon maaf, ini bahasa Inggris, tapi saya harap dari gambar dan lain-lain kita bisa nangkep. Nanti saya akan cerita ulang begitu ya tentang video ini. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Sorry ya, sebentar. Saya takut ininya saya belum, soundnya saya belum. Sorry. Oke, kita saksikan ya. Night has passed. Everything is ready for breakfast to come. In the forest, spider webs proliferate in the very few open spaces available, exactly in the path of small animals. Exactly in the path of this little frog. At first, the Nephila seems confused by its prey's size and weight. The movements it detects tell the spider it's not a helpless insect. Better wait till its catch, whatever it is, gets tired. A few minutes later, the Nephila comes to collect its catch. There's no doubt the prey is tired. At first, it seems as if the frog has lost the battle. But the amphibian surprises its captor. Its skin is toxic. A shy bite unleashes an unforeseeable reaction. The spider moves away. If I can't eat the frog, then do I kill it? Do I kill it unnecessarily? Not even a spider will kill just for pleasure. The spider's choice is the natural one. If the prey isn't useful, set it free unharmed. Iya, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi ya, kalau ngomong soal hidup dan mati, anak kodok itu pasti juga nggak berharap bahwa dia akan segera mati begitu. Pagi itu permulaan hari dan mau cari makan. Tapi dia nggak ngeh waktu dia loncat itu ternyata tersangkut di jaringnya laba-laba. Nah si laba-laba juga kaget karena nggak biasa. Kalau ada serangga yang terperangkap di situ, dia tahu begitu. Tapi kali ini kenapa tampak begitu berat yang terperangkap dengan netnya dia ini ya, dengan sarang laba-labanya itu. Waktu disamperin, dia cek-cek dengan kakinya, ini permukaan kulitnya beracun begitu. Jadi dia lihat lagi ikan seperti serangga yang biasa. Waktu dia deketin, dia mau coba makan, enggak, ini lain, ini bukan makanan saya, gitu.
Nah, singkat cerita kita tahu lalu dia memotong sendiri net yang itu supaya kodoknya bisa terlepas. Ini dunia natural. Dia nggak akan sekedar membunuh karena dia nggak bisa makan, nggak juga. Dan dia nggak akan makan yang bukan makanannya. Tapi beda sekali dengan kita manusia. Ya, di dalam kesederhanaan naturalnya alam begitu bijaksana. Bahkan ada satu lagi video yang kita mungkin pernah lihat juga, bagaimana seekor buaya menggigit atau maaf, bukan buaya ya, buaya atau macan ya, saya lupa, menggigit seekor kijang rusa begitu yang lagi hamil. Jadi waktu dia gigit itu, dia rasa-rasa ini ada sesuatu yang lain karena ada denyut dari bayi itu barangkali ya. Akhirnya dilepasin, nggak dimakan. Padahal itu makanan dia, ini buaya nih misalnya atau macan itu tadi. Hanya karena dia tahu ada anak yang sedang dikandung oleh si kijang ini. Jadi kita lihat kehidupan itu di dalam alam yang lain, di dalam alam binatang, kita lihat begitu natural. Maksudnya memang betul ada musi dimangsa gitu ya, itu perputaran ekosistemnya hewan. Tetapi kalau itu bukan makanannya, dia rela untuk tinggalin itu. Dia bukan main bunuh orang, tapi hari ini memang mengerikan hidup ini. Kita bisa dijamret di tengah jalan, tangan bisa dipotong pembegal, kita bisa main dijatohin aja atau bahkan dibunuh. Seorang anak muda karena sakit hati dikata-katain terus, dia beli pisau, dia ini dah bunuh temannya sendiri di dalam biasa kebugaran gym sama-sama begitu. Jadi kita lihat begitu tidak pasti hidup ini. Kita mau pasti aman nggak tentu aman. Nggak seperti di dunia hewan yang kelihatannya lebih aman, meskipun ya kita tahu ada yang nggak amannya. Tetapi mereka lebih ngerti itu kelihatannya. Seperti tadi spider dia nggak makan kodoknya karena memang bukan makanannya, bukan karena ya udah tanggung ketangkep, ya udahlah saya makan. Atau ya siapa suruh lu lompat ke situ, dibiarin aja mati di netnya. Dia enggak, dia potong netnya dia. Padahal dengan itu dia merusak apa yang karyanya dia, hanya untuk selamatin anak kodok itu. Jadi kita lihat ada sesuatu yang kontras antara hidup manusia dengan hidup alam di bawah manusia. Manusia yang seharusnya bisa berpikir lebih rasional, lebih bijaksana, ada hati nurani, tapi ternyata nggak seperti itu. Oleh sebab itu memang tema ini pas. Bagaimana sih hidup dalam kepastian? Apa sih yang kita harapin dengan hidup ini? Kalau kita lihat lingkungan kita yang seperti demikian, kita tahu lah kita harus hanya berharap kepada Tuhan. Tapi yang seperti apa begitu ya? Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 20 ayat 17 sampai 19 ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu sekalian bisa ikut juga membaca dalam hati begitu ya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri ya, dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesa, dan disalib, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah peringatan dari Tuhan yang ketiga kali bahwa kepada murid-muridnya, bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan menderita begitu, ditangkap begitu, diolok-olok, akan mati dan akan bangkit begitu. Nah, di dalam bagian ini kita lihat sebetulnya ini peristiwa yang sudah lalu begitu ya. Ada yang keempat, Tuhan ingatkan lagi. Nah, tapi di bagian ini kita bisa belajar ada 3 hal yang penting, dan sebetulnya dari 4 hal yang merupakan janji Tuhan kepada umatnya begitu ya. Jadi ada 3 dari 4 janji yang Tuhan sendiri katakan di Matius pasal 20 ayat 18 ini. Yang pertama akan memasuki Yerusalem. Kita tahu peristiwa itu terjadi begitu ya. Jadi Tuhan Yesus masuk di Yerusalem dengan dielu-elukan, hosana, hosana, sambil orang tebar bajunya dan lain-lain, pakai palem, dan itu yang kita peringati sebagai hari raya Palma begitu ya. Ada perayaannya untuk itu, menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dianggap sebagai pahlawan yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari pencengkraman Romawi gitu ya, penjajahan Romawi. Kita lihat apakah
itu menjadi pertanda yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Sebaliknya kan, karena Tuhan Yesus bilang dia akan sebentar lagi setelah masuk itu akan mengalami hal yang nggak enak begitu. Sampai kan murid-muridnya sendiri juga tetap nggak percaya bahwa atau nggak coba belajar mengerti bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Yang di pikiran mereka, waduh ini pahlawan ini benar-benar guruku. Semua rakyat mendukung karena mereka ngerasain sendiri dapat makanan, dapat roti, ikan, kenyang. 2 kali Tuhan Yesus bikin mujizat, roti diperbanyak, ikan diperbanyak begitu ya. Mereka semua tahu karena ribuan, bahkan lebih dari, di perhitungan umum lebih dari 10.000 di setiap kali kejadian. Karena yang dihitung tuh hanya laki-laki, belum istri dan anak dan lain-lain. Jadi kita lihat puluhan ribu orang di sebuah provinsi yang nggak terlalu padat penduduk begitu. Jadi berita itu pasti segera kesebar. Belum lagi yang lumpuh jalan, yang buta melihat, bahkan kusta, penyakit yang waktu itu dianggap paling najis begitu, sembuh hanya oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus begitu. Jadi ini sesuatu yang amazing. Amazing. Orang nggak pernah ada ngalamin ada guru agama yang seperti gitu dibandingkan dengan ahli Taurat pada waktu itu dan para imam kepala. Nggak ada yang sesakti Tuhan Yesus. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, oh ini saatnya perang nih untuk kita membebaskan diri dari Romawi. Makanya disambut gegap gempita. Tapi di sisi lain ada perkataan Tuhan Yesus yang kedua, akan diserahkan ke imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka ini kelompok yang merasa terganggu dengan keberadaan Tuhan Yesus. Mereka ingin kepastian. Seperti rakyat yang ingin pasti lepas dari Romawi, kalau mereka pengen pasti dengan jabatan mereka. Mereka nggak mau ada Tuhan Yesus yang jadi saingan, karena orang jadi tertarik dengerin pengajaran Tuhan Yesus dan nggak lagi tertarik dengan ajaran mereka. Bahkan waktu mereka dagangan mereka diobrak-abrik sama Tuhan Yesus di Bait Allah, mereka malu sekali sebetulnya. Tapi satu sisi bukan hanya malu, dan mereka juga kehilangan itu kesempatan dagangnya, kehilangan mata pencarian mereka. Jadi mereka pikir, waduh, nggak kena ada orang ini. Orang ini mengganggu kepastian hidup mereka. Kenikmatan yang selama ini mereka terima, uang dan lain-lain, kekuasaan, mereka mau apa aja mesti nurut gitu. Semua orang Yahudi. Dan itu menjadi gangguan. Mereka berjuang sesuatu untuk kepastian mereka, yaitu apa? Putar otak untuk bagaimana membunuh Tuhan Yesus. Mereka udah coba berkali-kali, tapi Tuhan Yesus selalu bisa lolos begitu ya. Nah, kali ini mereka pikir ini saat yang udah mesti berhenti lah. Tuhan Yesus udah keterlaluan ini menurut mereka. Udah nggak bisa kalau kayak gini dibiarin terus. Jadi mereka merancang itu dan mereka kerjasama dengan Yudas Iskariot. Kita udah tahu ceritanya. Bagaimana Yudas Iskariot setuju dijual dan lain-lain untuk tangkap Tuhan Yesus. Terjadi nggak? Terjadi. Jadi imam-imam kepala dan lain-lain ini akhirnya berhasil menangkap. Dengan network mereka, akhirnya ini bisa digiring untuk ke pengadilan Romawi, begitu ya. Karena memang untuk masalah legal, hukum, pengaturan pemerintahan itu tidak ada di wilayah Yahudi. Kalau kelompok Yahudi ini soal agamanya aja. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut hukum mesti diserahkan kepada Romawi, begitu. Jadi ini macam-macam nih, kepentingan orang Yahudi, kepentingan para murid. Nah, di dalam 2 kejadian ini sebetulnya para murid juga diskusi. Ibu-ibu mereka sampai ikut turut campur kan, Yakobus. Ini boleh duduk di mana nih anakku? 2 sampai 10 yang lain pada protes. Kok mikirin cuma anakmu aja begitu kan yang duduk di sebelah kiri makanan? Kita nih apa nih? Karena di anggapan mereka Tuhan Yesus akan jadi raja, kaisar atau apa, lalu ada perdana menteri, ada menteri-menteri dan lain. Saya juga mau dong jadi menterinya, kira-kira begitu. Ini di pikiran murid Tuhan Yesus, termasuk di pikiran Yudas yang ingin supaya Tuhan Yesus ini benar-benar jadi raja, jadi kaisar begitu, jadi apapun lah petinggi, dan mereka pasti akan ngikut jadi kalau kayak Yudas jadi menteri keuangan gitu ya, karena mereka dia bendahara misalnya. Tapi intinya mereka ingin sesuatu yang pasti sebetulnya. Yang pasti ini sesuatu yang tentunya menguntungkan mereka. Jadi kita lihat ya, orang Yahudi atau rakyat kebanyakannya, lalu murid-murid,
lalu imam-imam semua pada waktu bicara kepastian, mereka ingin kepastian yang baik untuk mereka, untuk pribadi mereka atau kelompok mereka, menguntungkan. Ingin pasti yang seperti gitu. Yang ketiga, Tuhan Yesus akhirnya menderita, kita tahu disesah, diolok-olok, persis seperti Alkitab katakan, mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita lihat seperti gini, saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus ada di dalam kepastian hidupnya? Oh tentu, kita jawab iya. Ya ini yang jalannya Tuhan Yesus. Seperti apa yang Tuhan Yesus doakan di Taman Getsemani. Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus meminum cawat pahit yang Tuhan sediakan. Yaitu apa? Menderita sengsara dan mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa dan menebus manusia. Bagi Tuhan Yesus ini yang pasti. Tapi kematian Tuhan Yesus juga pasti menjadi sesuatu yang pasti bagi imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mohon maaf ya. Bagi imam-imam juga kepastian kalau Tuhan Yesus mati, lahan mereka, lapak mereka akan aman. Tapi tidak bagi murid-murid Tuhan Yesus dan bagi bangsa Yahudi sebetulnya. Karena mereka mengharapkan ini jadi raja beneran. Tapi karena mereka juga di dalam posisi takut, lalu pada waktu salibkan dia, ya ikut aja deh. Sebab nanti repot. Kalau imam-imam kepala dan lain-lain bilang salibkan dia, dan mereka nggak ikut, ini bisa bahaya begitu. Untuk mereka, keadaan mereka sebagai bangsa, sebagai jemaat begitu waktu itu. Juga mereka pengen kepastian. Mereka pengen pasti bahwa mereka tidak ditolak dan tidak dibuang. Karena dulu di kalangan Yahudi yang namanya imam-imam kepala ahli Taurat itu menentukan sekali. Orang itu kusta dianggap sembuh, mesti para imam tuh yang putusin. Oke, kamu sembuh. Kalau nggak ada imam bilang sembuh, nggak boleh masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Wah, demikian powerful sebetulnya. Sebab itu ya ikut aja rakyat. Jadi kita lihat ya, dari 3 janji yang Tuhan berikan ini, sesuai dengan firman-Nya bahwa dia akan masuk Yerusalem, dia akan diserahkan kepada imam, dan semua terpenuhi. Percis, dan ini sudah berkali-kali, 4 kali terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Janji yang sama dikasih tahu, saya akan begini, 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 dan akan bangkit. Disampaikan itu. Nah kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, di situ lebih jelas lagi sebetulnya ada satu janji yang Tuhan berikan di pasal yang pertama dan kedua. Saya nggak kutip di dalam layar ini, tapi saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ayat ketiga, ini yang penting. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bawa dek, kalian ini bawa. Gitu ya. Nah, itu adalah janji yang keempat. Akan datang lagi kedua kali. Nah, ini janji Tuhan yang paling fenomenal. Karena apa? Ini yang dibicarakan oleh Allah di perjanjian lama, di kitab Kejadian pada saat Adam dan Hawa baru selesai berbuat dosa. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa, Tuhan tahu nih keturunan akan menderita, tapi Tuhan menjanjikan akan ada anak manusia yang meremukkan kepala ular, meskipun ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi inilah yang dipenuhi itu. Janji Allah itu dipenuhi. Sebab itu ini menjadi sesuatu yang penting bahwa ada janji Allah yang pasti itu. Nah ini boleh menjadi pegangan kita sebetulnya. Kenapa? Dari 4 janji yang paling penting, 3 sudah dikerjakan. Kita tahu yang keempat juga pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Hanya kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, tetapi apa yang kita bisa belajar?
Jadi kalau kita mau ngomong Tuhan itu PHP, tapi pemberi harapan pasti, bukan pemberi harapan palsu. Dunia ini PHP juga, tetapi pemberi harapan palsu. Kenapa? Semua paradoks, semua yang Kristus lakukan paradoks, tapi dunia ini berlawanan, bukan paradoks. Karena apa? Benar-benar beda. Kalau Tuhan memberikan sejahtera dengan hal-hal yang kita menderita, tetapi di dunia ini seperti itu, dikasihnya uang, tapi uang itu yang membawa kepada kematian sebetulnya. Jadi satu sisi berlawanan, satu sisi menjadi paradoks lagi. Sepertinya ada kekayaan itu aman tapi nggak pasti. Sepertinya kesehatan itu menjadi yang utama tapi kematian itu tetap datang, nggak pasti. Sepertinya ketenaran itu menjadi hal yang menyenangkan yang membuat hidup ini lebih pasti, tapi kita tahu itu juga nggak pasti. Karena ujungnya semua ada di dalam kematian yang tidak akan terselesaikan karena dosa manusia. Nah, lalu kalau kita tahu ini gambaran pada waktu Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus bersama dengan dua orang yang tidak sadar bahwa ada Tuhan Yesus di situ. Nah, seringkali kita juga gitu, kita membicarakan tentang Tuhan Yesus, tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Kita seperti nggak percaya juga. Sampai suatu saat tertentu mungkin kita baru iya ya, Tuhan mendampingi aku sepanjang hidup ini, tapi terlambat begitu. Kenapa? Justru waktu yang panjang di mana bisa ngobrol-ngobrol enak ini, tapi kita nggak ngeh tuh bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang memimpin hidup kita. Nah, ini gimana caranya supaya kalau Tuhan bersama dengan kita ini kita ngeh ini. Ada perjalanan panjang ini menuju Emmaus ini, kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan sekedar diskusi firman, tetapi sesuatu yang lebih personal, yaitu hubungan dengan Tuhannya itu. Nah, ini yang tidak dialami oleh dua ini. Dua ini yang nggak ngeh, makan dan lain-lain. Setelah itu baru ngeh, ini kan Tuhan Yesus itu, tapi udah hilang, udah nggak ada. Jadi kita lihat, hidup itu seringkali kita waktu ingin pasti, Tuhan udah kasih yang pasti itu, tapi kita nggak perhatiin itu. Nah, mari kita belajar. Apa yang kita mesti siapin? Supaya kita jangan sampai melalui PHP yang Tuhan sediakan, yaitu Tuhan memberikan harapan yang pasti itu, tapi kita nggak ngeh. Yang pertama, Tuhan itu menjamin kebutuhan hidup manusia. Percaya? Nah, itu ada di Matius 6 ayat 30-34. Ayat ini saya percaya ibu bapak semua udah sering baca ya. Saya tulisin lagi di sini, saya bacakan ya. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi disebutkan di sini bagian ini, Bapak itu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Perlu apa? Perlu makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Itu semua disebutkan, tapi cari dulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya Tuhan itu memberikan jaminan kebutuhan hidup manusia yang membuat manusia itu lebih pasti sebetulnya. Jadi nggak usah takut soal makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Itu bangsa-bangsa cari itu. Kalau mau dilanjutin berarti kekayaan, ketenaran, segala macam. Gampang itu untuk Tuhan kasih. Kalau Tuhan mau begitu ya. Tetapi yang dasar aja makan, minum, dan pakaian itu Tuhan kasih pasti. Orang Tuhan mendandani bunga bakung yang ada di atas air kotor, begitu bisa demikian indah. Burung yang bisa terbang-terbang Tuhan kasih pakaian yang bagus. Masakan kita enggak, begitu kan? Anaknya yang lebih berharga daripada ciptaan di alam. Pasti Tuhan memberikan jaminan kebutuhan hidup kita. Hanya satu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan kita hanya mau Tuhan kasih berkat, tapi kita nggak mau Tuhannya, begitu. Ini yang Tuhan ingetin. Ini yang pertama. Yang kedua, selain Tuhan menjamin kebutuhan hidup manusia, apa? Tuhan berikan pekerjaan mulia. Setiap orang di dunia ini pengen cari kerjaan untuk kehidupannya, begitu ya. Tuhan kasih pekerjaan mulia.
Nah, itu di 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Jadi Tuhan punya banyak pekerjaan mulia. Tuhan perlu perabot. Tuhan perlu perkakas, perlu alat-alat, perlu tenaga kerja. Tapi disebutkan syaratnya jangan berbuat jahat. Ya, jauhkan diri dari perbuatan jahat. Tapi Tuhan menjamin akan dapat kerja. Ya kira-kira sama seperti gini, belajar yang bagus ya. Nanti belajar yang bagus kamu akan kerja gampang. Nah itu dunia ngomong itu. Nah tapi kalau Tuhan bilang apa? Bukan soal kamu belajar baik-baik atau apa. Tapi kalau kamu belajar baik-baik, kamu berbuat jahat, nggak ada artinya. Nah, artinya ada sebuah nilai yang jauh lebih berharga dari sekedar perlengkapan otak kita. Yaitu sesuatu yang dari hati kita. Yang dikuduskan oleh Tuhan. Apa itu? Jangan berbuat jahat. Niat jahat itu ada mulai dari dalam hati, nyamber ke pikiran kita. Kita lakukan sesuatu. Nah, ukuran jahat ini kan lain-lain gitu ya. Bunuh jahat nggak jahat, bohongin orang nggak jahat juga. Kalau kita nipu orang jahat juga, begitu kan? Bukan hanya sesuatu yang kelihatannya horor dengan tusuk darah dan lain-lain. Bukan itu. Tetapi kita menyakiti hati sesama udah jahat sebetulnya. Kita kibulin teman kita, bohongin udah jahat sebetulnya. Kita sudah merugikan orang lain atau kita intimidasi orang lain. Kalau ada orang mau ngomong soal KDRT dan lain-lain, jahat nggak? Itu kejahatan semua sebetulnya. Tapi kita nggak ngeh. Karena apa? Balik-balik itu egoisme diri. Nah, Tuhan bilang, hati yang mesti dibersihkan ini. Karena apa? Tuhan kasih pekerjaan mulia. Mulia loh. Bukan sekedar pekerjaan biasa. Tapi pekerjaan yang nilainya kekal. Itu pekerjaan mulia. Tuhan sediakan. Apa yang pasti? Ada pekerjaan mulia yang pasti. Hidup ini dalam kepastian pada waktu kita mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan yang mulia. Masalahnya, adakah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat? Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Tuhan memberi kita hadiah. Oh, siapa yang nggak pengen hadiah? Semua orang pengen. Nah, ini kita baca di Lukas 14 ayat 13 dan 14. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, susah sekali untuk kita melakukan sesuatu kalau nggak ada return-nya. Oh, sebab itu kan kita suka ini apa kalau ulang tahun ya. Happy birthday, many happy returns. Jadi ada kebahagiaan yang berbalik lagi kepada kita. Kenapa kita berbuat baik kepada orang dan ini. Tapi kalau kita berbuat baiknya kepada orang yang memang bisa membalas kita, kata Tuhan Yesus, nggak ada artinya itu. Undang nih orang-orang miskin, orang lumpuh, orang yang tidak dalam tanda kutip ya, tidak ada pengharapan dan dibuang di dalam dunia ini untuk hitung-hitungan hebat atau enggak. Ini orang-orang ini, orang miskin, orang cacat, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang lumpuh mau ngapain? Orang buta susah semua. Tapi Tuhan bilang undang orang-orang ini kalau kamu bikin perjamuan. Wah malu Tuhan kalau ajakin itu nanti belum bau lagi gimana. Hebat ya Tuhan ya. Hal-hal yang dibuang orang itulah yang dipilih oleh Tuhan. Sebetulnya itulah kita. Sebetulnya kita ini kan sudah terbuang. Tapi Tuhan pungut kita diadopsi untuk jadi anaknya. Kita seharusnya mati di neraka. Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan memakai yang tidak dipakai orang. Murid-muridnya juga semua dari orang yang pinggir, nggak ada pendidikan tinggi, nelayan dan lain-lain, paling pemungut cukai lah yang dianggap yang paling itu, ada dokter Lukas dan lain-lain begitu. Tapi semua yang lainnya itu orang biasa. Tapi Tuhan pakai. Dan Tuhan sendiri berbicara secara khusus kan kepada murid-murid itu seperti Petrus dan lain-lain yang katanya ahli soal nangkep ikan sampai suatu hari sudah semalam-malaman nggak dapat ikan. Tapi Tuhan bilang tebar jalamu di sebelah. Waktu diangkat sampai robek itu koyak gitu jalannya. Nah itu Tuhan mau tunjukkan pengalaman manusia siapapun juga jangan sombong. Ya, jadi di dalam keterbatasan manusia seringkali kita ngomong, wah gue pengalaman di bidang ini. Pokoknya kalau soal ini tanyalah sama saya, begitu kira-kira. Tapi Tuhan mau ngomong kalau pengalaman itu bukan dibungkus dari kuasa Tuhan atau karena pekerjaan dari Tuhan, nggak ada artinya. Karena Tuhanlah yang menentukan semuanya. Nah ini juga begitu. Mau hadiah ada. Hadiahnya apa?
Berikanlah kebaikan itu kepada orang yang tidak mampu membalikan kepada kamu. Kalau kamu kasih hadiah kepada orang yang memang kaya, ya dia gampang untuk kasih sesuatu yang menyenangkan kamu. Tapi untuk apa kekayaan itu bagi dia, begitu kan? Hadiah yang hebat itu apa? Dia bisa kok beli sendiri, ada terlalu banyak itu. Tapi perjamuan kamu undang mereka yang tidak berdaya ini. Luar biasa ya. Dan Tuhan bilang, engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan. Tuhan akan sediakan hadiahnya di akhir hidup kita. Di hari kebangkitan itu. Jadi hidup dalam kepastian ada. Pasti dikasih hadiah lagi. Syaratnya satu. Maukah kita berbagi kepada orang yang tidak berdaya? Maukah kita justru memperhatikan mereka yang tidak ada kesempatan? Mereka yang tidak ada kesempatan, tidak ada berharga di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau. Ini yang ketiga. Yang keempat, Tuhan memberi kita tempat tinggal di surga. Ini yang tadi kita baca ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 tadi. Tuhan kasih kita tempat tinggal. Kita nggak perlu bayar DP, kita nggak perlu bayar cicilan, angsuran, enggak. Tuhan kasih free. Cuman Tuhan lagi balik nih sekarang, masih ada di surga, sediain tempat tinggal. Kalau udah siap semua tuh kompleks perumahannya, Tuhan akan datang lagi. Nah itu yang tadi Tuhan ngomong. Ini kan jangan gelisah hatimu. Di ayat yang ketiga, sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi dari situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hebat ya? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa ya, Tuhan Yesus bukan hanya dia mengampuni kita, tapi dikasih perlengkapan sampai tuntas. Bukan sekedar kita dilepasin dari neraka, lalu dibiarin aja. Enggak. Tuhan bangunin kita rumah, Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan kepada kita. Mau pasti, jangan kemana-mana. Ikut Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus yang bisa memberikan janji-janji ini dan ditepati. Dan seperti tadi, dari 4, 3 sudah Tuhan genapi. Yaitu Tuhan masuk Yerusalem, seperti sesuai perkataannya terdahulu. Tuhan akan menderita, diolok-olok dan lain-lain, ditangkap oleh para imam, sudah dibuktikan. Yang ketiga Tuhan mati, menderita sampai mati di kayu salib, bangkit lagi. Sudah Tuhan genapi. Naik ke surga, Tuhan janji kirimin Roh Kudus, sudah dipenuhi semua. Tinggal satu lagi, dia akan datang lagi kedua kali. Kalau kita sudah dengar seperti demikian, adakah hidup dalam kepastian? Ada. Tapi hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hari ini sudah percaya Tuhan Yesus, sudah kita beruntung. Karena apa? Kita sudah di rel yang benar. Cuma masalahnya kereta kita ini jalan atau enggak? Atau kita masih tunggu di stasiun? Nah itu yang jadi masalah. Adakah kita memang bergerak menuju kepada stasiun yang tujuan akhir, yaitu surga? Adakah kita benar-benar ngerjakan ini? Tuhan sudah kasih 4 janjinya tadi kan. Kalau kita hidup kita dijamin oleh Tuhan. Asal apa? Ya jangan khawatir kita. Kerjakan aja hidup. Cari dulu kerajaan Allah itu. Sudah belum kita kerjakan. Yang kedua, Tuhan bukan hanya menjamin kehidupan kita, tapi Tuhan memberikan hal yang lebih penting lagi. Itu. Tuhan memberikan kepada kita hadiah. Tuhan memberikan kepada kita tempat tinggal. Semua Tuhan sudah genapi. Dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan siapkan itu semua bagi kita. Nah kalau Tuhan sudah memberikan janjinya yang pasti-pasti ini, tidakkah kita sebetulnya mestinya hidup kita tenang? Nggak perlu khawatir. Sehari-hari Tuhan janji akan kasih makan kita. Kasih pakaian kita. Kasih kita tempat tinggal di dunia ini. Asal kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nggak akan ada orang yang sampai kelaparan kalau dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah masalahnya, ukuran kita seperti para imam, seperti murid-murid sebelum dulu, percaya Tuhan sungguh-sungguh begitu ya, atau kebanyakan orang Yahudi yang punya pikiran yang beda, atau kita betul-betul mau seperti yang Tuhan mau. Pikiran kita sama dengan yang Tuhan mau. Itu menjadi pergumulan kita. Baiklah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, meskipun tantangan itu datang, hal yang berat itu ada, kita tidak meninggalkan Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang menjadi pemberi harapan yang pasti itu. Nah, untuk mengakhiri ini, ada satu lagu perenungan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Mohon maaf lagunya bahasa Inggris, tetapi
kata-katanya baik menurut saya, dan ini boleh menjadi perenungan kita sebelum kita doa tutup nanti. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.